Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pasti sering lihat ya, harga emas itu kok naik turun terus, kadang cepet banget. Ya, sebagai perhiasan, atau mungkin Anda simpan sebagai investasi, atau dibilang aset aman gitulah. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kenapa harganya bisa gitu? Nah, kebetulan kita dapat sumber bagus nih dari Mister Pips yang coba jelasin ini. Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng. Misi kita hari ini kita coba gali 7 faktor utama yang bikin harga emas goyang. Langsung dari sumber ini. Kita lihat nih gimana ekonomi global, terus kebijakan-kebijakan penting, bahkan sentimen pasar tuh ikut main, kayak mecahin teka-teki gitu ya. Iya, tepat sekali. Harga emas itu emang dinamis banget. Banyak faktor di belakangnya gitu. Memahami ini tuh bukan cuma nambah tahu aja ya, tapi penting banget kalau Anda memang tertarik sama emas, entah buat investasi atau sekedar biar nggak bingung baca berita ekonomi. Jadi biar bisa lihat gambaran besarnya lah. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Permintaan sama penawaran. Sumber Anda juga jelas banget nyebut ini. Permintaan kan datang dari macam-macam ya, industri perhiasan jelas, terus teknologi juga pakai kan buat komponen elektronik gitu, dan tentunya investor ya yang beli emas fisik, batangan gitu, atau lewat produk investasi lain. Nah, kalau permintaannya naik, tapi pasokannya segitu-gitu aja, ya harga cenderung naik kan? Betul. Dan sebaliknya juga berlaku. Kalau pasokan lagi banyak banget, atau ada yang jual besar-besaran, nah itu bisa nekan harga. Yang menarik juga, jenis permintaan ini reaksinya bisa beda-beda loh. Kayak permintaan perhiasan mungkin lebih sensitif sama harga dibanding permintaan investasi pas pasar lagi nggak pasti. Pasokan juga gitu. Kalau ada berita tambang baru atau malah ada gangguan produksi, wah itu pasar bisa langsung bereaksi. Oke. Lanjut ya faktor kedua yang juga sering banget dibahas nih. Hubungan emas sama dolar AS. Kan harga emas dunia itu pakai dolar ya. Jadi gimana dolar bergerak itu tuh ngaruh banget. Bisa dijelasin dikit nggak gimana mekanismenya? Tentu. Gampangnya gini, ada hubungan terbalik gitu. Jadi kalau dolar AS lagi kuat nih dibanding mata uang lain, emas jadi kerasa lebih mahal buat orang di luar AS yang mau beli. Nah ini bisa bikin permintaan global turun, jadi harga emasnya cenderung ikut turun. Oh gitu ya? Sebaliknya, kalau dolar lagi loyo, emas jadi kelihatan lebih murah buat pembeli internasional. Permintaan bisa naik, harga juga ikut naik deh. Sumber Anda tuh menekankan ini sebagai salah satu hubungan yang paling sering kejadian. Walau kadang kuat, kadang nggak terlalu kuat pengaruhnya. Berarti pergerakan dolar ini bisa jadi kayak lampu kuning ya buat harga emas? Oke, nah faktor ketiga nih, ini juga seru. Inflasi sama suku bunga. Katanya emas itu obat buat inflasi, bener nggak sih? Iya, itu narasi umumnya gitu. Pas inflasi tinggi, kan nilai uang kertas kita rasanya turun ya, daya belinya kurang. Nah, orang cenderung cari aset real yang dianggap bisa tahan nilainya. Emas sering jadi pilihan utama tuh, makanya permintaannya naik. Tapi, Bank sentral naikin suku bunga buat ngerem inflasi, instrumen kayak obligasi pemerintah jadi lebih menarik. Kan ada imbal hasil, ada kuponnya. jadi ada semacam opportunity cost ya, biaya kesempatan gitu kalau kita pegang emas. Kan emas nggak ngasih bunga atau dividen. Tepat sekali, Anda kehilangan potensi dapat duit pasif dari aset lain yang berbunga. Makanya sering ada tarik-tarikan gitu. Di satu sisi takut inflasi, emas naik. Di sisi lain, suku bunga naik, emas jadi kurang menarik. Mana yang menang? Ya, tergantung situasi ekonominya. Paham. Lanjut deh, faktor keempat, ketidakpastian geopolitik. Nah, ini yang bikin emas sering disebut aset aman atau safe haven. Betul banget. Kalau ada krisis gede, misalnya konflik antar negara, politik lagi nggak stabil, krisis finansial, atau kayak kemarin pandemi lah ya, sumber Anda juga nyebut itu, investor tuh biasanya panik, terus lari cari tempat aman. Duit ditarik dari aset yang dianggap beresiko, terus dipindahin ke yang lebih stabil. Nah, emas karena sejarahnya panjang sebagai penyimpan nilai, sering jadi tujuan utama. Permintaan yang tiba-tiba melonjak ini yang bisa bikin harga emas terbang dalam waktu singkat. Wah, jadi emas ini kayak semacam barometer rasa takut di pasar global ya. Menarik. Oke, faktor kelima dan keenam nih. Ini soal pemain kakap, institusi kayak bank sentral sama para trader. Gimana tuh peran mereka? Bank sentral, terutama di negara-negara besar, itu kan nyimpen cadangan emas yang nggak sedikit ya. Keputusan mereka buat nambah atau ngurangin cadangan emas ini, walaupun jarang yang drastis banget, tapi bisa ngasih sinyal kuat ke pasar, bisa ngaruh ke harga. Terus,
kebijakan moneter mereka secara umum, kayak quantitative easing, atau malah pengetatan, itu juga gede banget pengaruhnya ke sentimen sama likuiditas di pasar. Oke, itu bank sentral. Terus kalau trader, gimana? Nah, aktivitas trader gede sama spekulan di pasar derivatif, kayak kontrak futures emas atau CFD, itu juga punya andil besar. Sumber andal menyebutin kalau pasar ini tuh memungkinkan orang buat bertaruh arah harga emas tanpa perlu punya emas fisiknya langsung. Volume perdagangannya di pasar derivatif ini seringkali jauh lebih gede loh dari pasar fisik. Nah, ini bisa bikin harga naik turun cepet banget dalam jangka pendek. Volatilitasnya tinggi jadinya. Wow, oke. Jadi bukan cuma soal beli emas batangan di toko ya ternyata, kompleks juga. Terakhir nih, faktor ketujuh, biaya produksi. Ini kayaknya jarang dibahas orang awam ya. Padahal ini fundamental banget loh. Harga emas, ya kayak komoditas lain lah, pasti dipengaruhi juga sama ongkos buat ngeluarinnya dari dalam tanah. Misalnya harga BBM naik, upah buruh tambang naik, biaya cari lokasi tambang baru, atau ada aturan lingkungan baru yang lebih ketat. Atau bahkan ada gangguan di tambang gede, misalnya karena bencana alam atau demo buruh. Itu semua bisa bikin biaya produksi naik. Kalau ongkosnya naik atau pasokan keganggu parah, ya ini bisa ikut dorong harga jual emas di pasar nantinya. Wah, jadi nyambung semua ya. Mulai dari orang beli kalung di India, sampai harga solar buat truk tambang di Afrika, semua ada hubungannya ke harga emas ini. Jadi kesimpulannya, harga emas ini benar-benar hasil dari tarik-menarik banyak kekuatan global ya. Pusing juga ya mikirinnya. Iya bener banget. Makanya, kalau kita paham faktor-faktor ini, kita jadi bisa lebih kritis gitu loh baca berita soal emas. Misalnya hari ini harga naik, kenapa ya? Oh, mungkin karena dolar lagi lemah. Atau ada berita ketegangan baru di mana gitu. Atau data inflasi baru keluar. Pengetahuan ini ngasih kita konteks lah, biar nggak gampang panik atau ikut-ikutan orang FOMO pas lihat harga gerak. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Dengan semua faktor yang udah kita obrolin tadi, terus ditambah lagi tren ke depan kayak makin maraknya aset digital atau isu perubahan iklim yang bisa ngaruh ke ongkos tambang, kira-kira gimana ya posisi dan pergerakan harga emas 5 atau 10 tahun lagi? Pertanyaan menarik nih buat kita ikuti terus perkembangannya.